Halo semua, selamat datang di segmen KKN, Kuliah Kerja Ngobrol bareng gua, Noval Mahfutan Suardi, dan teman gua di sebelah. Anjir. Gua Alvin Haidar. Di segmen kali ini kita bakal ngebahas dunia perkuliahan, baik dalam membahas jurusan, fakultas, dan tempat kuliahnya itu sendiri. Dan kita juga bakal sharing cerita-cerita selama kita kuliah juga. Nah, KKN ini tuh beda banget dari podcast kita yang crowd. Karena KKN ini ada segmen terbaru kita yang khusus bicara tentang dunia perkuliahan dan kerja. Nah, untuk episode pertama nih, pasti nggak afdol dong kalau kita nggak ngomongin tentang perkuliahan kita nih. Kita kan baru masuk IPAL ya tahun ini, 2020, angkatan corona nih. Maba corona. Bisa ceritain dulu nggak sih, Pak? Bisa ceritain dulu nggak sih gimana perjuangan lu gitu buat masuk ke kampus lu sekarang? Aduh. Oh iya, nama kampus lu apa? Oh iya, kita belum kenalin kampus kita ya. Iya. Sekarang kampus gue sekarang kuliah di Universitas Jember jurusan Sastra Inggris. Di Delvin apa nih kuliahnya nih? Nah, kalau Gopal Universitas Negeri, gue di swasta nih. Gue jadi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jurusan Hubungan Internasional. Jember Bandung ini kita. Jauh ya. Jauh. Tapi masih di rumah anjir. Benar. Nah, gini, karena kan kita beda nih, negeri sama swasta. Nah, proses masuknya juga beda kan, negeri dan swasta. Coba ceritain dong, awal lo kenapa mau masuk Jember? Jujur sih, gue dulu nggak pernah expect sama sekali bakal kuliah di Jember. Gue dulu targetnya tuh hubungan internasional UGM. Tapi waktu tinggi ya? Ya tinggi banget. Tapi sama guru les gue disaranin mending pilihan itu apa ya, Sastra Inggris UNES itu pilihan kedua gue waktu SBM. Pilihan pertama gue tuh HI di UPNV Jogja, dan Sastra Inggris jadi pilihan kedua gue. Dan pas pengumuman SBM keterima di pilihan kedua, benar-benar nggak expect sama sekali. Itu lu keterima itu dengan berapa nilai SBM lo kalau masih ingat? Rata-rata 543. Lumayan lah. Oke. Tapi lu ada perasaan nyesel nggak? Maksudnya kan ini pilihan kedua lu nih, Sastra Inggris, kan lo pengen HI. Ada perasaan nyesel atau lo enjoy aja? Sampai sekarang alhamdulillah enjoy aja sih. Gue menikmati ya kuliah gue sekarang gitu. Bener banget. Ya, kuliah itu emang harus dinikmatin ya guys. Nggak boleh jadi beban. Kalau benar jatuhnya malah susah sendiri ya kan. Bener apa? Bener banget. Bener. Nah, kalau gue yang negeri, gue di swasta nih. Jadi gue tuh pertama kali sebenarnya Unpar tuh buat cadangan doang. Cadangan kalau nggak masuk negeri. Nah, awal tesnya juga gue nggak belajar. Jadi di tesnya kan waktu itu matematika sama bahasa Inggris. Nah, gue nggak belajar sama sekali karena ya gue gimana ya, biasa aja gitu, nggak excited banget. Tapi alhamdulillah masuk jurusan yang gue pengen. Dan itu gue cuma ngambil satu jurusan Unpar, yaitu HI. Jadi ya karena masuk ya udah gue terima aja. Nah, selain itu gue juga daftar di negeri kayak Noval. Itu gue ngambilnya HI kan kita dulu di UNS, satunya di UNSER. Nah itu sayangnya dua-duanya nggak masuk. Jadi ya gue putusin ya ke HI Unpar aja. Gitu sih. Ya Allah, kita BTW apa ya, kita bisa dibilang perantau di rumah. Ngerti nggak sih lu perantau di rumah sekarang? Bener banget. Nah, semenjak corona ini kan kita nggak boleh kemana-mana. Maksudnya belajar juga dari rumah, apa-apa dari rumah. Materi-materi yang diberi dosen juga PDF semua, digital. Nggak ada yang kayak model buku fisik gitu kan. Nggak ada. Dosen biasanya ngasihnya Kalau lu sendiri, bener.
Kalau lu sendiri ada kesusahan apa untuk belajar metode online kayak gini? Kan pertama kali nih, dulu nggak pernah kan kita offline mulu. Karena pandemi jadi terpaksa kita harus online kan. Kalau dari lu sendiri ada kesusahan? Alhamdulillah selama gue kuliah di UNED nggak ada kesusahan sama sekali. Dosen-dosennya juga walaupun keadaan kita jarak jauh gini, gue masih tetap mengerti juga. Malah Gitu ya. Nah, kalau Unpar sih untuk online kayak gini udah lumayan bagus sih. Mereka punya kayak website sendiri gitu. UNED punya website sendiri ya sih? ada Kayak untuk website membentuk sendiri. gitu. Jadi website gue tuh tugasnya untuk absen, terus buat ngirim tugas. Walaupun tugasnya dikasih ke via email juga. Oh gitu. Kalau Unpar sama sih, hampir sama, tapi kalau untuk tugas Unpar itu ada website sendiri, jadi kita kalau mau beli tugas ya di situ aja, nggak perlu ngirim email lagi. Jadi Selama kita pandemi, kita belajar kuliah online tuh ada tiga penting nih, unsur penting: Zoom, WhatsApp, sama satu lagi file PDF gitu. Benar. Kalau lu pada nggak punya Zoom ya udah, lu gimana, nggak bisa kuliah. Karena tanpa tiga file itu satu aja nggak ada, ya udah nggak bisa kuliah, Pak. Bener banget. Nah, bicara online, pasti kan kita kan dari awal masuknya nggak pernah offline kan, online. Nggak pernah. Dari ospek sampai sekarang udah mau semester 2 online. Nah, untuk pertemanan sendiri ada kesulitan nggak, Pak? Kan online nih, biasanya kan kalau offline kan kita bisa ngobrol bareng gitu. Nah, kalau online kan pasti beda. Kalau bagi lu sendiri nih, menurut lu sendiri ada kesulitan nggak? Nggak ada sih, alhamdulillah. Kampus gue juga mempersiapkan sistem online ini dengan baik. Gue lihat juga kayak tapi ada juga sisi kesulitannya juga. Kayak waktu absen, kadang situsnya suka down gitu, jadi nggak sempat absen. Tapi dosennya tetap tanggung jawab dengan mengurus absen kita. Jadi pernah nih di kampus gue gitu, sehari situsnya down, jadi gue nggak bisa absen gitu. Kita semua bahkan nggak bisa absen. Jadi takutnya kan biasanya alpha nih, kalau misalnya nggak bisa absen kita. Untung dosennya tuh tanggung jawab juga, dan gue akuin staff di kampus gue itu bener-bener cepet lah. Jadi kita bisa tetap tenang walaupun situs buat absennya down. Oke. Berarti cepat ditanganin gitu ya? Cepet. Bener sih. Itu penting sih. Kalau misalnya nggak ada itu ya gimana? Kita nggak bisa absen, ntar masa alpha terus ya? Iya. Pokoknya nih, lu tau nggak sih kalau misalnya di prinsip gue ya, yang penting absen dulu. Karena kalau misalnya terus nih, daripada absennya antar-entar tapi malah lupa absen atau tiba-tiba situsnya down, ya nggak bisa. Ntar malah ditulisnya alpha walaupun itu, dan ngurusinnya itu loh yang agak panjang sih sebenarnya, gue akuin. Berarti lo modelan yang orang suka absen tapi cabut ya? Enggak. Gue tetap join Zoom. Masa sih? Jangan masa bohong, Pak. Dosen aja inget muka gue. Gue kan pernah itu yang ngurusin absen. Terus dosennya tahu gue ada. Bagus lah kalau gitu. Gue kira lu yang modelan cabut. Atau dosen nerangin lu off cam, off mic, nonton Netflix. Enggak. Oh iya, BTW tentang off cam tuh banyak juga teman-teman gue yang izin off cam. Bukan izin off cam sih, baik yang off cam gitu. Wajar juga sih, karena kampus gue kan, maaf ya, gue bukan ngehina daerahnya, masih kan kampus gue kan daerah agak masuk ke hutan gitu, dalam tengah hutan gitu kampus gue. Jadi banyaklah teman-teman gue juga yang di daerahnya itu susah dapet sinyal gitu. Jadi ya emang bener sih kalau off cam gitu bikin
apa ya, ngurangin beban sinyal gitu kan kita kalau off cam. Bener. Nah, tapi beda banget tuh Pak. Kalau yang di Unpar nih, pengalaman gue, banyak juga yang izin off cam, tapi bukan gara-gara sinyal Pak. Gara-gara cabut Pak. Aduh, dicepuin sama Delpin nih, Aduh. Ya, yang penting gak sebut nama lah. Ya, ada. Tapi ada juga yang aktif di kelas. Ya, emang macam-macam lah anak kuliahan tuh. Ada yang mager, ada yang rajin kan, sama kayak sekolah. Oh ya, ngomongin temen-temen nih, pandemi kayak gini, online kayak gini, nyari teman susah sih Bang, kuliah di Jember. Susah. Teman-teman gue enak-enak semua, alhamdulillah. Kayak saling bantu gitu. Kalau misalnya ada tugas, ada kesusahan, kita bantu-bantu. Dan teman-teman gue alhamdulillah di kelas humble semua. Dan kebetulan gue punya teman tetangga di Ragunan. Jadi dia pernah numpang di rumah gue gitu. Berarti ntar kalau ke Jember bisa barengan ya? Bisa, enak. Ada teman. Bisa. Mantap sih. Oh iya, berarti kalau di negeri itu setahu gue kan semester 1 sistemnya masih kayak kelas-kelas gitu ya? Iya. Masih kayak SMA ya? Iya. Nah, kalau di Unpar itu beda, guys. Jadi, kalau di Unpar itu nggak ada sistem kayak kelas-kelas SMA gitu. Jadi, setiap orang punya jadwal masing-masing. Jadi, udah dari awal tuh udah dibuat mandiri. Semua orang beda. Jadi, kalau misalnya kita ketemu di satu mapel atau matkul, belum tentu di matkul lainnya ketemu gitu. Jadi kalau di Unpar sendiri cari teman lumayan gampang, tapi nggak bisa kurang bersatu aja gitu. Kalau sepengetahuan gue ya. Iya, sewajar sih, kita masih maksudnya, online. Benar. Tapi kalau offline pasti bakal lebih akrab lagi sih. Gimana Bandung? Gak ada yang cakep apa, Vin? Bandung? Aduh, Bandung banyak sih. Udah dapet jodoh Unpar belum? banyak sih. Nah, belum ada yang cocok. Gimana? Unej kayaknya muka-muka lu udah ada calon-calonnya nih. Calon apa nih? Calon sumber overthinking. Aduh, orangnya tahu nggak ya? Calon jodoh, Val. Calon jodoh ada nggak? Aduh, ada sih, cuman ya gua nggak bisa mikirin dulu sekarang, masih susah. Kan belum ketemu langsung. Siap. Oke. Gimana? Jadi ntar tunggu offline ya, baru gas. Gas lah pas habis offline tuh. Tapi semester depan masih online masalahnya. Oh iya, benar banget. Sampai kapan tuh Bang? Unej online? Sampai gue liat terakhir di infonya sampai semester 2, tapi gue lupa tanggal berapa ya? Juni kalau nggak salah deh. Juni atau April. Oh, berarti sampai akhir semester ya? Iya, akhir semester 2. Oh. Oke. Tapi masih katanya masih buka ini. Oh, iya. Kalau masih bisa masuk kalau ada laboratorium gitu. Maksudnya bisa offline karena kalau ada laboratorium, tapi ini pasti nggak ada laboratoriumnya nggak sih? Nggak ada praktikum gitu juga. Jadi kesempatannya kecil. Tapi nggak tahu juga, bisa aja ada. Gimana nih Unpar? Di Unpar juga. Kalau Unpar sama yang teknik gitu-gitu ada, jadi mereka kayak hybrid. Nah, kalau di hybrid tuh kadang masuk kadang enggak gitu. Kalau ada praktek yang masuk. Nah, tapi kalau bagi Unpar sendiri online itu tuh sampai kemungkinan Mei. Nah, habis itu ada evaluasi lagi nih kalau misalkan coronanya nggak nambah, kemungkinan ada pakai sistem hybrid tadi. Jadi kita masuk tapi dijadwalin gitu masuknya, nggak setiap hari masuk. Gitu. Ya semoga cepat lah, corona cepat habis, kita bisa cepat-cepat offline lagi, nggak apa-apa. Bisa tambah kenalan, bisa ketemu teman
online lah. Benar. Karena jujur kalau di Unpar temen online tuh apa ya? Gue nilainya ya beda lah online sama offline tuh temen. Kalau kita ketemu langsung kan lebih enak kan, jadinya lebih tahu jauh. Nah, Jember tuh apa sih Pak terkenalnya? Apa ya? Jujur gue kayak baru tahu pas gue kuliah di Jember gitu. Berarti lu sebelum ke Jember tuh belum ada riset gitu ya? Belum. Gue bahkan nggak pernah expect gue bisa di situ. Gue nggak pernah expect gue ke sana. Dan jauh juga sih perjalanannya. Lumayan. Jember tuh berarti dari Surabaya masih agak jauh lagi ya? 2 jam. Soalnya pas Lumayan. kita turun kalau nggak salah di Purbalingga, kalau nggak salah ya Purbalingga atau apa gitu di satu kota. Nah ke arah Jembernya itu udah nggak ada tol gitu, makanya harus lewat jalan biasa. Oh, berarti bakal pantesan 2 jam ya, lama. Dan Jember itu 2 jam lagi udah Banyuwangi, dan lu tahu kan Banyuwangi itu udah ujung timurnya Jawa. Wih, berarti bisa main-main ke Bali mulu dong nih. Aduh, Noval. Aduh bisa lah, lihat dulu lah. Noval tiap bulan ke Bali nih kayaknya muka-mukanya. Jadi sugar daddy kali. Mainnya di klub mulu. Bang. Bahaya Noval nih, nggak boleh Wal. Bandung gimana Bandung? Tapi sih Bandung udah kota maju lah hitungannya. Bandung maju sih. Nah, kalau Bandung juga dari Jakarta gampang sih, transportasinya bisa naik bus, travel atau kereta. Bahkan ada pesawat sekarang kan. Iya. Dari Halim. Tapi sayang aja Jakarta ke pesawat, gimana sih lu? Bener sih, cuma 30 menit. Tapi ya gitu, rada Kelamaan di bandaranya gila, daripada pas terbang. Aduh, gimana ya dosen-dosennya? Nah, oh iya, Unpar dosen-dosennya, iya juga. Nah, Unpar dosennya enak sih. Dan gue dapetnya semester 1 ini kebanyakan dosen-dosen yang lumayan muda. Mungkin umurnya 30-an atau sampai 40-an rata-rata. Jadi ya ngajarnya masih enak lah, masih sesuai dengan zaman kita, ngerti nggak? Kan kalau misalkan dosen yang udah agak tua dikit kan, biasanya mereka lebih banyak terangin. Nah kalau yang muda-muda jadinya pembawaannya lebih asik lah gitu. Kalau UNED sih gimana? Emang ada yang tua-tua juga apa muda-muda? Wah, gue akuin baik yang udah 50 ke atas ada. Bahkan udah ada yang punya cucu, astaga. Tapi gue akuin ya, gue selama kuliah di sastra Inggris, dosennya benar-benar kece parah. Walaupun ada kutip ya udah usia udah mungkin 50 ke atas gitu. Tapi mereka tuh paham gitu loh. Keren. Kayak ada satu dosen gue, dia tuh kayak ngerti banget apa ya, life hack-nya di Word gitu. Gue baru tahu kalau nih contoh ya, gue baru tahu nih kalau misalnya klik kanan kita bisa benerin tulisan bahasa Inggris gitu. Dan kalau misalnya kalian pernah nulis satu kata gitu, terus ada tulisan merah di bawah, tahu nggak, Vin? Nah itu ternyata Tahu. emang itu muncul gara-gara emang nggak ada di bahasa Inggris gitu. Jadi contohnya kita nulis Borobudur. Nah, di bahasa Inggrisnya itu nggak ada, makanya ada tanda merah di bawahnya itu. Benar-benar. Itu berarti sesuai sama language yang kita pilih kan? Iya. Penyampaiannya juga enak banget. Gue walaupun itu sekali pertemuan langsung paham. Ya walaupun gue juga harus belajar lagi sih. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong dosen udah asal usul kenapa pilih UNED Unpar udah. Nah, kan lo sasing nih. Sasing
itu belajarnya kayak Inggris yang kita tuh pelajarin kayak dulu, atau ada bedanya nih dari Inggris dari grammarnya atau vocabulary-nya gitu? Karena gue semester 1, karena gue semester 1, makanya masih dasar-dasar gitu. Jadi gue masih belajar grammar, speaking, listening, sama satu lagi reading. Sama ada 2 mata kuliah wajib, bahasa Indonesia sama PKN. Oke. Berarti masih basic lah ya, masih kayak SMA gitu ya? Masih SMA, masih basic-basic gitu. Jadi kayak kita mengulang gitu. Oke, paham. Soalnya kalau pengalaman gue di Unpar, HI Unpar itu kita belajarnya benar dari dasar banget. Itu pasti pengantar HI namanya, matkulnya. Dan itu kita diajarin dari awal tuh kayak HI itu apa, terus kayak teori-teorinya, terus kapan HI dibentuk, gitu-gitu sih. Masih dasar banget. Kita masih dasar banget, kita nggak tahu semester 2 ini. Nah, iya benar. Pasti udah naik kalau di level. HI itu, nah kalau HI itu tugasnya kebanyakan kan esai ya. Jadi tiap kita ulangan pasti disuruh buat esai. Nah itu salah satu tantangannya sih. Karena kan esai itu jatuhnya kayak ini sekarang gue kan mau UAS nih. Nah UAS gue itu suruh buat esai minimal 2000 kata. Nah esai itu tentang masalah-masalah internasional gitu berdasarkan teori-teori HI-nya. Nah itu tantangan sih, karena kan SMA dulu kan kita jarang, mungkin nggak pernah kali buat esai kan. Esai nggak sebanyak gitu. Esai panjang-panjang kayak gitu. Benar. Nah itu tantangannya kalau kalian mau masuk HI. Tapi pasti bisa lah, karena kan kita diajarin dulu terbiasa. Dan lama-lama terbiasa. Esainya temanya apa? Lu pernah ceritain dong? Apa ya? Salah satu cerita apa? Tugas lu, cerita tugas lu itu bahas apa gitu? Esai. Oke. Nah, esai itu di pelajaran PIHI ya, itu gue disuruh buat esai. Nah, esainya itu kalau yang UTS kemarin sebelum yang UAS ini itu tentang masalah internasional apa aja, kita suruh milih. Tapi kita harus lihat dari sisi pandangnya dua teori HI yang kita pilih terserah. Waktu itu gue pilihnya kalau nggak salah judulnya pengaruh trade war antara Amerika Serikat dan China terhadap perkembangan teknologi. Jadi ya gue ceritain dari awal trade war itu apa, latar belakangnya kenapa China dan Amerika Serikat bisa trade war. Nanti gue sambungin ke teori. Waktu itu gue ambil teorinya namanya realisme sama liberalisme. Nah liberalisme itu kalau kalian nggak tahu, liberalisme itu lebih ke kayak kerjasama antar negara, dan realisme itu lebih ke kepentingan negara. Nah gitu sih. Ya nanti kalau kalian masuk HI kalian bakal paham sendiri lah. Makanya masuk HI guys. Mas Ali. Gak ada yang nawarin masuk sasing apa nih? Gue mau nawarin sasing boleh gak nih? Waduh, boleh dong. Kita sekalian promosi nih. Sasing. Oh iya tadi kita kan bahas tugas. Sekarang gue juga bakal bahas tugas juga dong. Tugas gue di sastra Inggris. Boleh. Oh iya, gue nggak pernah tahu nih. Inggris tuh gimana sih tugas? Oh, itu tergantung mata kuliahnya gitu. Jadi kayak grammar, biasanya tugasnya tuh kita milih salah satu unsur rumus kalimat yang benar gitu. Kayak contohnya pas simple. Jadi ada kalimat nih, terus itu mana yang benar. Terus habis itu reading tuh gue suka dikasih artikel atau short story gitu. Jadi habis itu kita bahas bareng-bareng. Terus yang kalau writing, nah ini writing yang tanda tangan gede sih. Jadi kalau writing tuh bedanya sama Inggris yang biasa gitu. Writing tuh harus tulisan formal. Jadi kayak contoh, kalau ini beli ya, satu contoh kalimat beli. Nah kalau biasa kan buy. Nah kata dosen gue harus diganti purchase.
atau apa ya, gue lupa cara ngejanya, purchase kalau nggak salah atau apa. Purchase. Oke. Purchase. Berarti harus bahasanya Formal. baku ya, tanda kutip baku formal. Oke. Dan struktur kalimatnya tuh harus jelas gitu, maksudnya nggak harus ada subjek dan predikatnya. Dosen gue strict banget sama aturan-aturan di writing, dan itu benar-benar nge-improve gue, benar-benar rapin Inggris gue yang sebelum-sebelumnya. Sama kalau listening, biasanya listening di tugas nggak terlalu banyak sih, bukan nggak banyak, kayak cara belajarnya gitu. Jadi dosen punya buku gitu, terus di-share di Zoom. Nah, habis itu ada audio, kita dengerin. Jadi kita jawab pertanyaannya gitu. Jadi selalu jadi momen horor Jadi aja. tenang. Kenapa? Itu momen horornya di kelas gua. Jadi kayak kalau misalnya nggak denger aja dia pada ketakutan gitu. Berarti paling susah berarti writing ya? Iya, Kalau writing. Inggris. Untung juga writing kita bahas bareng-bareng sih. Kalau bikin tulisan tuh bareng-bareng. Jadi gue sekelompok bertiga. Oke. Tapi pengalaman lu ada nggak sih kayak tugas yang, kan kalau gue tadi yang essay itu paling ya sejauh ini paling ribet lah ya tugasnya. Kalau sasing paling ribet tuh apa tugasnya? Paling ribet dan paling menantang tuh writing. Paling menantang. Iya, writing. Emang harus, gue juga harus sering buka-buka kamus gitu, cari kalimat bakunya gitu loh. Iya sih, benar sih. Soalnya kan formal juga kan. Oh ya, ada fun fact nih dari HI Unpar. Jadi menurut lu kan HI hubungan internasional, pasti banyaknya pasti pakai Inggris kan? Iya. Nah, kalau di Unpar itu kita semester 1 nggak ada bahasa Inggris. Keren dah. Oh iya, gue juga mau fun fact juga. Ntar aja, lu lanjutin cerita dulu. Oke. Jadi semester 1 kita nggak diajarin bahasa Inggris. Iya juga nggak ada sih, ntar-ntarnya. Paling ada bahasa Inggris itu kalau kita mau ngambilnya, jadi di Unpar itu, khususnya HI ya, di semester, kalau nggak salah semester 4, itu kita suruh milih. Semester 3 deh, kita suruh milih. Mau ambil HI pakai bahasa Indonesia atau HI pakai bahasa Inggris. Nah, kalau lo pilih HI bahasa Inggris, baru ada tuh pelajaran bahasa Inggris buat HI. Kalau lo ngambil bahasa Indonesia, nggak bakal ada. Jadi nggak bakal dapet. Tapi ngaruh nggak sih ke kerjaannya gitu? Kalau kerjaan, maksudnya kayak, nggak, maksud gue kayak gimana ya? Spesialisnya harus HI bahasa Inggris atau HI bahasa Indonesia, itu ngaruh ke pekerjaan gitu nggak sih? Kalau menurut gue nggak ngaruh, soalnya pas kita lulus itu dapat gelarnya sama, nilai dan bobot pelajaran mereka dengan bahasa Indonesia juga, yang bahasa Indonesia juga sama, jadi cuma beda bahasa doang. Jadi itu kita suruh milih karena kita mau prefer lebih jago bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kita lebih prefer bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau kita lebih prefer bahasa Inggris ya bahasa Inggris, gitu sih, bedanya itu doang. Oh iya, gue juga mau kasih fun fact. Gimana fun fact? Oke, gimana tuh? Ini bagi kalian yang mungkin mikir sampai sekarang, masuk sasing tuh harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Jawaban gue enggak. Bahkan dosennya kadang sering banget pakai bahasa Indonesia. Karena di materi-materi gue itu dijelasinnya itu secara teori gitu. Jadi kita nggak disuruh ngehafal kayak bahasa Inggrisnya bis, bahasa Inggrisnya kursi gitu. Kita nggak ada hafal-hafalan kayak gitu. Kita bahasnya secara teori. Jadi kalian bagi kalian yang ngerasa nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah khawatir, ntar bakal belajar juga. Banyak kok teman-teman gue juga yang belajar basic banget, dari basic. Oke, berarti nggak perlu jago bahasa Inggris dari awal ya? Iya. Kalau masuk sastra Inggris nggak perlu, karena udah di teorin sih. Kita lebih baik belajar teori gitu. Sama sih, HI juga. Kalian nggak perlu pintar bahasa Inggris kalau masuk HI, karena ya itu tadi diajarin juga pakai bahasa Indonesia sih. Walaupun buku pengantarnya bahasa Inggris ya.
buku pengantarnya bahasa Inggris, tapi dosen ngajarin kita itu pakai bahasa Indonesia. Jadi masih bisa dimengerti lah ya kan. Kalau buku bahasa Inggris kita mau baca ya kan sekarang udah ada Google Translate, jadi udah lumayan gampang lah. Wah, haram itu. Di fakultas gua haram itu Google Translate. Gua pakainya Merriam-Webster. Kalau kata dosen gua tuh harus pakai Merriam-Webster. Bedanya apa tuh? Merriam-Webster itu dijelasin nih, contohnya misalnya kita nyari kata sifat atau apa ya contohnya. Pokoknya kita nyari satu kata nih. Nah, itu dijelasin apa artinya, terus ada cara cara ngomongnya gimana. Terus habis itu ada artinya secara adjektiva, secara frasa, secara subjek gitu, lengkap. Dan itu full bahasa Inggris. Dan kata dosen gua itu harus pakai itu, kalau dosen anak sasing itu harus pakai itu. Oh, berarti sama kayak ini ya. Dulu kan kita SMP dapat ada kamus namanya Oxford Dictionary itu. Iya. Hampir sama lah yang ini. Iya kayak gitu. Oke. Berarti dia lebih ngertiin ke Inggris yang lebih simpel dari Inggris yang rumit ya. Iya. Oke. Kalau di HI enggak sih, enggak ada larangan. Jadi kalian bebas mau pakai Google Translate, mau translate apalah, boleh aja. Kita kan udah bahas ini ya ke kuliah-kuliah kita ya. Terus habis itu kita bahas ospek kita. Betul. Belum bahas ospek nih kita nih. Oh iya, ospek. Iya benar juga. Iya, ospek. Coba dari siapa dulu nih? Mau Unpar dulu atau Jember dulu? Unpar dulu lah. Unpar dulu, oke. Nah, Unpar ospek ya. Jadi kan ospek itu belum tentu Bang. Kita ospek Juli ya? Apa Agustus? Beda-beda. Kampus gua aja mulainya kalau nggak salah 2 bulan ospek. Dari bulan apa ya? Gua lupa sih. Agustus atau... Oh iya, Ding. Setiap prodi ospeknya beda ya? Oke. Kalau di Unpar sendiri, ospek yang gabungan semua fakultas itu cuman 3 hari. 3 hari itu jadi isinya itu pertama kayak ya biasa pembukaan, sambutan dari rektor. Habis itu sambutan juga dari kakak-kakak, ada kayak webinar gitu dari salah satu alumni kalau nggak salah. Nah, habis itu hari keduanya waktu itu kayak kita ada campus tour, dan itu lebih condong ke ke fakultas ya. Jadi kita dikenalin kayak dosen-dosen fakultasnya, terus dikenalin juga kayak HI itu nanti timeline pelajaran kayak gimana gitu. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga itu penutupan sama ada ini perkenalan buat UKM. Nah, UKM di Unpar tuh banyak banget guys. Gak cuma olahraga tapi juga ada yang kayak pengetahuan gitu, kayak debat. Ada namanya, kalau debat itu Unpar namanya gue lupa. Kok gue lupa ya? Gimana sih lu yang punya kampus juga? Oh, namanya PEDS, PEDS, itu Parahyangan English Debate Society. Nah, itu jadi debat bahasa Inggris gitu. Terus ada juga di Unpar tuh, kalau selain olahraga juga ada yang namanya Batalion 3. Jadi di Unpar tuh unik ini, Batalion 3 itu jadi kita dilatih kayak semi tentara, semi militer, tapi buat khusus Unpar sendiri. Jadi itu asik sih sebenarnya. Ntar di perang kagak sama kampus lain? Enggak dong. Jadi Batalion itu enggak kayak terjun doang, perang kagak. Iya juga. Nah, kalau Unpar tuh ada
ada satu UKM yang terkenal nih Pak. Dan itu UKM Unpar ini udah mendunia. Bahkan pernah diundang ke salah satu stasiun TV. Nah itu namanya namanya kok gue lupa namanya sih. Gimana sih? Kocak lu. Banget. Taruh. Pokoknya pencinta alam itu. Aduh, parah. Gue lupa ya. Namanya. Gue cari dulu namanya. Aduh. Abang Unpar kayak gini. Tapi hati-hati lah mau kalau offline lu. Kagak tahu itunya. Oh, namanya Mahitala. Jadi apaan tuh? Mahitala itu singkatan dari mahasiswa Parjangan Pencinta Alam. Ya jadi itu kayak kalau di sekolah-sekolah kan dulu ada apa namanya? Mapala. Kalau di SMA 1 namanya apa? Apa? Aduh, gue juga lupa. Apa ya? Gimana sih? Mapala deh, nggak sih? Sama nggak sih? Iya kayak gitu deh. Itu pencinta alam gitu. Nah, terkenal itu jadi dulu tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi ada ekspedisi namanya Seven Summit. Jadi ada 2 mahasiswi Unpar yang mau ekspedisi itu buat naik ke gunung-gunung tertinggi di setiap benua. Nah, salah satunya adalah Gunung Everest. Jadi mereka sampai summit ke Everest. Jadi mereka adalah pertama kali perempuan Indonesia yang naik Everest. Everest yang menjamin naik turunnya hidup, bener nggak? Itu parah sih. Dan Everest itu kan juga nggak banyak yang dapat sampai puncak ya kan. Bahkan taruhannya nyawa. Tapi 2 mahasiswa Unpar ini berhasil. Ya bagus ya, itu jadi salah satu kebanggaan sendiri buat Unpar. Nah lanjut ya, ospek ya. Nah itu kan tadi baru ospek Unif nih. Ospek fakultasnya belum. Ceritanya udah panjang gimana jadi, fakultas ya? Benar banget. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, kalau kalian masih SMA, jadi ospek kan kalau biasanya ospek sekolah itu ya seminggu selesai ya, 3 hari selesai lah ya, langsung belajar nggak sih? Seminggu lah. Kalau SMA paling lama. Seminggu ya. Nah kalau di kuliah ini beda nih. Jadi kita ada yang ospek dari univnya sendiri, ada yang dari fakultas sendiri. Nah bahkan dari prodinya sendiri. Nah juga kalau di Unpar, HI Unpar tuh ada ospek sendiri prodinya, namanya itu Jintre. Jadi Jintre itu kita model kan HI itu identik dengan apa sih? Diplomatik. Kegiatan diplomasi itu berhubungan dengan MUN lah. Nah jadi ini model-modelnya kayak MUN gitu, model Indonesian. Jadi kita dibagi grup ke yang mewakili beberapa negara di dunia untuk membahas satu isu. Nah kebetulan satu isu itu waktu itu adalah rights for disabilities. Nah jadi waktu itu kan gue kebetulan dapat negara Korea Selatan. Nah Korea Selatan itu jadi kita kayak ceritain itu di Korea Selatan itu penanganan buat disabilitas gini. Nanti pas di hari H-nya itu kita kayak tukar pendapat lah sama negara-negara lain, dan kalian kita bisa juga kayak kita minta bantuan dari negara-negara lain untuk membantu disabilitas di negara kita. Itu asik sih, tapi jadi pengalaman pribadi sih. Benar. Nah, kalau di berapa lama? Tadi berapa lama? Lu bilang itu persiapannya sendiri jadi kita sebelum sidang disuruh buat kayak buku gitu. Jadi buku itu kayak latar belakang disabilitas kita gitu, sama
contohnya. Amin. Kayak data-datanya lah dari negara kita. Nah nanti itu kalau salah sekitar semingguan kita buat itu, baru minggu depannya kita mulai sidang. Nah itu sidangnya itu ada 3 kali nih, jadi 3 minggu Pal. Yang pertama kayak sidang apa ya, yang pertama itu kayak latihannya gitu, yang kedua itu sidang benarnya, yang terakhir itu kayak ada webinar gitu sekaligus penutupan. Jadi 3 minggu total, 3 minggu 3 hari kalau semuanya ya, dan total di Unpar, HI Unpar khususnya. Kalau di Jember sendiri gimana Bang? Jember, yang gue lihat ya, kayak kita langsung ospek fakultas. Kalau misalnya sekarang ya cuma ospek fakultas doang sih. Tapi pertama-tama nih kita ada upacara gitu. Jadi upacara penerimaan mahasiswa baru gitu, kayak pengenalan ke dosen-dosen fakultas, kayak upacara. Dan ada di teman-teman gue yang di Jember tuh ada perwakilan gitu, apa ya, 20 orang 20 orang baris, dan yang nggak ikut nih nontonnya via Zoom. Jadi live Zoom. Terus habis itu ada ketua dekan menyampaikan pesan-pesan dan menyambut mahasiswa baru, dan kita juga diperkenalkan ketua-ketua tiap jurusan gitu. Dan kebetulan dosen pembimbing dosen perwalian gua itu ketua jurusan juga di sastra Inggris. Nah itu selang berapa lama ada habis itu baru deh ada ospek gitu, ospek fakultas. Di sana kita dikenalin dengan beberapa dosen gitu, dan gue lihat dosen-dosennya sih asik-asik sih. Dan habis itu, dan itu kan 2 bulan, dan ospeknya itu tiap hari Sabtu. Gue inget banget jam 8 atau jam 7 atau jam 8 ya? Jam 8 sampai jam 12. Jadi ospeknya kita ngebahas, lu juga ngebahas ini nggak sih yang revolusi mental gitu? Gua nggak ada sih. Nggak ada. Pokoknya lu ada gitu. Ada kayak revolusi mental. Terus habis itu kita juga dikenalin UKM gitu. Dan kebetulan akhirnya gue join UKM Forsa. UKM Forsa tuh UKM olahraga. Gue join yang cabang futsal atau sepak bola. Terus habis itu di ending di akhir-akhirnya kita bercanda aja sama Cuttingnya iseng banget di UNED. Jadi kan dia iseng-iseng apa ya, ngepin. Lu tau gak sih kayak apa sih kalau kan rame-rame gitu, terus habis itu di pin gitu orangnya, terus diajak ngobrol gitu iseng-iseng. Tapi nggak lo? Ya kayak gini. Oke. Terus itu berarti berapa lama Bang? 2 bulan. Dari awal sampai akhir. 2 bulan. Hampir 2 bulan karena ada yang ketunda. Jadi UNES itu sempat jadi klaster COVID-19. Sampai akhirnya ditutup sementara. Jadi nggak boleh ada kegiatan kayak latihan atau acara kayak ospek gitu di dalam kampus. Kan ospek dalam kampus itu acaranya. Oke. Kalau yang prodi lu sendiri ada nggak? Dari sastra ini sendiri kayak ada ospek sendiri nggak? Nggak ada. Disatuin semuanya. Oh nggak ada. Berarti beda ya? Itu beda ya? Beda. Tiap kampus beda-beda. Bagi kalian yang punya cerita sendiri tentang ospek sama kalian ospek, bisa tulis di komen bawah ya. Benar. Kita kan nggak tahu nih. Misalkan kampus kalian ospeknya cuma seminggu, nggak nyampe kayak kita berapa minggu, 3 minggu, bahkan 2 bulan atau lebih dari 2 bulan.
kalian ceritain nih ke kita, karena kita juga pengen tahu nih ya Bang, dari kampus-kampus di Indonesia seberapa lama sih ospeknya. Oh ya, BTW tentang kampus-kampus lain, soon kita bakal ngebahas cerita-cerita teman-teman kita dari kampus lain tentang jurusan mereka, kuliah Oh iya mereka. benar, ini project-project kita selanjutnya. Ini makanya tungguin aja berikutnya, pasti banyak yang lebih seru dan pasti bakal lebih banyak cerita nih, maksudnya dari kampus-kampus sekitar yang mungkin top universities di Indonesia, kita nggak tahu. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa like, komen, dan share ini video. Oke. I see you next time. Dan jangan lupa, tadi gue belum ngomong nih. Yes. Nah, jangan lupa aktifin lonceng biar kalian nggak ketinggalan notif video baru dari kita, karena tiap minggu pasti ada video baru dari channel Studio. Oke, kalau gitu gua Delovin, Gua Noval. We see you in the next video. kita berdua pamit. See you. Bye-bye.